Aduh, yang sama-sama kita muliakan para asatidzah, para guru-guru hadir di antara kita, Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Hamid Syafi'i, orang tua kita Al-Ustaz Haji Zainuddin, Ustaz Haji Sanusi Ma'ruf, dan juga Ustaz Hamzah dan Ustaz Abdul Basit dan para asatidzah lainnya. Mohon maaf tidak saya sebut namanya, namun tidak mengurangi hormat dan takdim saya kepada para asatidzah semuanya. Hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati, wabil khusus keluarga besar almarhum Bapak Zainul Abidin bin Haji Tabrani yang saya hormati. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat-nikmatnya. Malam ini kita dapat hadir memenuhi undangan keluarga almarhum Bapak Zainul Abidin bin Haji Tabrani dalam rangka haul beliau. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita baca membawa berkah dan menjadi syafaat buat kita, serta menjadi wasilah kita untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah dan ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para asatidzah, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang saya hormati, kalau kita berbicara masalah haul, berarti kita bicara masalah mati. Kalau bicara masalah mati, mati itu adalah sesuatu yang pasti, yang setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Yang tua pasti mati, yang muda juga mati, yang sakit pasti mati, yang sehat juga mati, ya, yang kaya mati, yang miskin juga mati, yang putih mati, yang hitam juga mati, yang merokok mati, yang enggak merokok juga mati. Artinya bahwa setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kita hanya tinggal tunggu waktu saja. Kapan Allah Subhanahu wa taala akan menjemput kita? Kapan Allah akan mematikan kita? Oleh karena itu saya mengajak diri saya dan buat kita semua, yuk kita persiapkan diri untuk menyambut datangnya kematian. Sepanjang apapun umur yang dirasakan oleh manusia, udah waktunya mati, pasti mati. Ya. Ada dalam satu kitab Nasaihul Ibad, maka di bab yang ketiga, makalah ke-23. Ada seorang ulama besar dari Khurasan yang bernama Abdurrahman Hatim bin Ulwan. Ya, yang dikenal dengan Hatim Al-Asam. Hatim yang budak. Ya, ulama besar nih. Cuman mendapatkan lakab Al-Asam, dapat gelar budak. Nah, kenapa dia dapat gelar budak? Ini gara-gara seorang perempuan, ya, seorang perempuan yang dulu, ya, pada saat orang perempuan ini datang kepada Hatim Al-Asam, ingin bertanya tentang agama. Begitu baru mau nanya tentang agama, ini perempuan kentut, ya, kentutnya kencang. Kedengeran sama Hatim Al-Asam. Begitu dia kentut, mukanya merah, malu, ya, kentut, ya, mukanya merah. Lalu Hatim Al-Asam, biar ini perempuan nggak malu dan masih mau bertanya tentang agama, Hatim Al-Asam ini pura-pura budak, ya. Nah, lalu Hatim Al-Asam nanya lagi, ayo mau nanya apa? Aku nggak dengar. Ya, ditanya lagi, ayo mau nanya apa? Aku nggak dengar. Ya, padahal dia dengar. Jangankan dia yang diomongin, yang bunyi dari pantatnya aja, kentut, dia dengar. Cuman untuk menghilangkan rasa malu ini perempuan,
ya pura-pura budak, maka dipanggillah dia Al-Asam, Hatim Al-Asam. Faghalaba alaihi ismul Asam. Mulailah akhirnya saat itu tersebar ya bahwa Hatim bin Ulwan atau Hatim bin Yusuf itu dikenal dengan seorang ulama yang budak, padahal enggak budak. Ini perempuan kurang ajar lagi. Ya, udah tahu ditutup-tutupin rasa malunya. Malah dia sebar. Oh, untung dia nggak dengar buntut gua. Baru udah terkenal Hatim Al-Asam budak. Itu kalau ulama kita begitu. Ya, ditutupin, beda sama kita. Ya, kita jangan yang kentut kencang, yang kentut diam-diam aja dicari sama kita. Siapa sih ini brengsek nih? Ya, lagi enak-enak kumpul, tentunya ada yang keluar tuh, nggak kedengeran kan? Tentunya nyebar. Wah, celingak-celingak siapa ya kira-kira ya? Nyari-nyari kita. Ya, apalagi yang bunyi. Kalau yang bunyi, lu, wah ayah lu, udah tahu rame masih keluar, masih kentut juga. Itu orang. Kalau yang nggak bunyi dicari-cari. Ini Hatim Al-Asam. Nabi pernah tuh ketika sedang berkumpul bersama para sahabat memberikan ilmu kepada para sahabat, tiba-tiba ada sahabat yang kentut, tapi kentutnya nggak kedengeran, cuman baunya doang nyebar kemana-mana. Ya, lalu sahabat celingak-celinguk, siapa nih kira-kira yang kentut? Kata sahabat yang lain, ntar biarin, ntar juga waktunya sholat pasti dia bangun pertama kali dia wudhu, biarin, kita jangan bangun. Kan begitu, kalau yang kentut pasti buru-buru dia bangun mau wudhu, takut ketinggalan jamaah. Udah selesai Nabi memberikan ilmu kepada para sahabat, ya. Lalu Nabi yang berdiri pertama, bukan orang yang kentut, Nabi berdiri pertama. Nabi bilang, sahabatku, aku sebenarnya belum batal, cuman aku ingin tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu. Ayo, siapa yang mau ikut? Akhirnya yang kentut jadi nggak ketahuan, ikut wudhu juga, saru. Itu Nabi menyelamatkan sahabatnya yang kentut, yang lagi diincar sama teman-teman. Siapa ini yang kentut nih? Siapa yang kentut nih? Baunya doang nih. Itu jengkol lagi, bau pete lagi. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, Hatim Al-Asam ini dia pernah dalam satu kitab Nasihat Libat dijelaskan, ma min yaumin, ya, ma min sabahin illa ya'tihil iblisu, ya, tidaklah setiap hari melainkan iblis atau syaitan itu datang kepadaku dan bertanya, wa ma ta'kulu, apa yang engkau makan, wa ma talbasu, apa yang engkau pakai, ya, aina taskunu, di mana kamu tinggal. Pertanyaan 3. Yang pertama, ya, wa ma ta'kulu, apa yang engkau makan. Hatim Al-Asam menjawab, akulu al-mauta, aku makan kematian. Artinya, adzuku miraratal maut, ya, aku merasakan sakitnya orang yang mati. Pada saat sakaratul maut itu bagaimana sakitnya itu akan dirasakan. Ya, sehebat apapun dia hidup di dunia, seenak apapun yang dia makan di dunia ini, dia makan enak, rendang pakai tunjang, ya, dia makan ikan gurame bakar, dia makan cumi bakar, dia makan udang bakar, enak yang dia makan, pada akhirnya dia juga akan mati. Itu makanya dikatakan akulul maut, apa yang kau makan? Aku makan kematian. Seenak apapun aku hidup di dunia ini, pasti ujung-ujungnya akan mati. Lalu wa matalbas, apa yang kau pakai? Kata Hatim Al-Asam ini, apa? Albasu al-kafna, aku memakai kain kafan. Ya, sebagus apapun pakaian yang kita pakai, batik dari sutra, ya, baju koko yang modelnya bagus, bahannya adem, atau gamis yang kita punya yang harganya bisa sampai 1 juta, 2 juta, kain BHS, ya, sorbannya juga, sehebat apapun pakaian yang kita pakai di dunia, nanti ketika kita mati, yang kita pakai cuman kain kafan. Cuman kain kafan doang, nggak ada lagi. Udah, ya, berapa lembar sih? Laki-laki ya paling 3 lembar, perempuan 5 lembar. Pakaian yang dia punya itu nggak dibawa, ditinggal semuanya. Tuh, makanya begitu ditanya, "Wa talbasu, apa yang kau pakai?"
albasu al-kafna, aku memakai kain kafan. Kemudian aina taskundi, di mana kamu tinggal? Ya, di mana kamu tinggal? Askunu fil qabri, aku akan tinggal di dalam kubur. Sehebat apapun rumah yang dia miliki, tanahnya besar, tanahnya luas, kemudian dia bangun 3 tingkat, 4 tingkat, ya, dia punya pembantu banyak, dia punya mobil banyak. Semewah apapun rumah yang kita tempati, nanti ketika kita mati, yang kita tempatin adalah kuburan. Ya, rumah yang kita punya kita tinggalin semua tuh, nggak bisa kita tempatin lagi. Dan kuburan ukurannya cuma segitu-segitu doang, seukuran badan kita. Ya, seukuran badan kita. Mau bagaimana kita? Beda ketika kita hidup di dunia, rumah kita enak, makanan kita enak, pakaian yang kita pakai mahal, bagus, mewah. Tapi pada akhirnya ketika kita masuk ke alam barzakh, alam kubur, tidak ada yang kita bawa. Kecuali yang kita bawa adalah amal ibadah kita yang kita lakukan di dunia ini.